Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita kembali lagi ngobrol santai bareng Scale. Kemarin-kemarin kita sudah membahas beberapa project Scale, baik itu tentang game ataupun tentang Scale network lainnya. Malam hari ini dari Ambasador Scale Indonesia, Mas Fai akan membawakan lagi materi ngobrol santai dengan tema depth radar sekarang terintegrasi dengan Scale. Oke, untuk materinya akan dibawakan langsung oleh Mas Fai selaku Ambasador Scale Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Mas Fai untuk penjelasan tentang apa itu depth radar sekarang terintegrasi dengan Scale. Mohon waktunya Mas Fai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mas Ikal dan sesuai dengan tema dari podcast kali ini yaitu depth radar sekarang terintegrasi dengan Scale yang dimana nanti akan saya paparkan semua apa itu depth radar, kemudian apa benefit dari Scale ketika dia sudah terintegrasi langsung ke dalam depth radar dan mungkin juga untuk Mas Ikal sendiri mungkin ada pertanyaan di sela-sela saya menjelaskan, boleh dipotong sehingga kita tektokan untuk apa istilahnya tanya jawabnya. Dan untuk depth radarnya sendiri, depth radar itu ada banyak sekali depth radar yang ada banyak mungkin 50 jenis blockchain yang sudah dipantau oleh depth radar yang selama mereka berdiri, dan salah satunya yang baru terintegrasi adalah Scale Network. Dan saya kembali lagi ke awal, dan mungkin podcast kali ini kita berdurasi 20 menit lebih, dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan ataupun Mas Ikal memiliki pertanyaan ataupun belum dimengerti di bagian mana tentang Scale, boleh dipotong pembicaraan saya sehingga kita bisa podcast ini bisa mengalir dan juga memiliki topik yang banyak di luar dari konteks depth radar. Nah, saya langsung saja ke topik. Saya kembali ke topik. Untuk depth radar sendiri, yaitu mereka adalah sebuah company yang dimana mereka bisa memantau dan juga melacak ada berapa banyak jenis blockchain yang beredar di ekosistem kripto, dan juga mereka membuat kayak semacam ranking yang dimana blockchain apa yang lagi digemari untuk misalkan di Q1 tahun 2023 atau di awal bulan. Dan itu tentu saja menguntungkan bagi Scale karena depth radar sendiri memiliki banyak user yang berada di sekelilingnya, begitu juga dengan developer kripto, sehingga dengan adanya depth radar terintegrasi ke Scale itu secara tidak langsung menambah exposure dari Scale Network sendiri. Dan hal yang unik ditawarkan oleh Scale adalah dengan blockchain yang skalabilitas dan juga zero fee transaksi. Jadi tidak perlu memerlukan biaya gas ketika teman-teman melakukan transaksi di dalamnya, maupun itu si developernya itu benar-benar free, dan juga kecepatan yang di-create oleh engineering Scale itu sangat-sangat
cepat. Dan di beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa perbandingan dari salah satu komunitas pecinta blockchain juga, dia membandingkan jenis kecepatan blockchain yang ada di Near Protocol, kemudian ada di Arbitrum, kemudian ada di Ethereum, Polygon, dan lain-lain. Dan hasilnya adalah Scale Network memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia memiliki 397 TPS dan itu hanya untuk per satu dApps. Bayangkan aja kalau kita memiliki 10 dApps di dalamnya, berarti kita tinggal kalikan 10. Kenapa kenapa kita kalikan 10? Karena pada dasarnya setiap dApps yang berada di jaringan Scale Network itu memiliki blockchain-nya sendiri, dan setiap satu dApps itu memiliki kapasitas 397 TPS. Dan 397 TPS itu kalau kita kalikan 10 berarti ada 3.900 TPS untuk dalam 10 dApps atau 10 chain yang berbeda. Itu tentunya bakalan bertambah juga, semakin banyak dApps bergabung, maka semakin kecepatan dari blockchain Scale juga bakalan bertambah. Itulah kenapa slogan dari Scale Network adalah skalabilitas yang elastis dan juga memiliki banyak rantai atau multi chain di dalam blockchain-nya. Itu memang pada saat di create sudah seperti itu. Dan memang Scale Network untuk dari segi engineering-nya mereka mampu menjawab setiap tantangan, baik itu di bridge antar jembatan di antar chain, itu mereka sudah sediakan. Bahkan di volume 1 saja itu di tahun 2021 kalau saya tidak salah, 2021 itu mereka sudah memiliki jembatan tersendiri untuk blockchain di Scale Network. Tetapi mereka kurang puas sehingga mereka membuat lagi yang namanya Europa Hub, dan Europa Hub ini yang menjembatani semua on-chain yang ada di Scale Network, sehingga volume 2 dari Europa Hub itu benar-benar sempurna untuk pada saat dia rilis, dan dari 20 chain yang sudah rilis saat sekarang itu sangat-sangat terbantu dengan adanya Europa Hub. Nah, balik lagi kita ke DAppRadar. DAppRadar ini selain dengan blockchain, dia juga memantau ekosistem yang ada di setiap blockchain. Misalkan di Scale Network ada berapa banyak metaverse atau GameFi yang berada di ekosistemnya itu, dan ini sangat sangat membantu juga bagi para developer di Scale Network sendiri, sehingga tidak perlu lagi mengkampanyekan atau membuat campaign untuk project mereka. Dengan secara tidak langsung terintegrasi ke DAppRadar, itu sudah sangat-sangat membantu, sudah mendapatkan exposure yang lebih. Misalkan di Crypto Crusades saja dirilis 2 hari lalu di DAppRadar, atau kemarin di DAppRadar, itu mengalami dari segi user ya, itu mengalami kenaikan 600% kalau kita melihat dari DAppRadar. Jadi dengan terintegrasinya DAppRadar ini, satu project kemudian project yang lain ataupun jaringan inti dari Scale atau blockchain-nya Scale itu bisa dipantau oleh semua orang, dan itu sangat-sangat transparan ketika teman-teman mengakses website dari DAppRadar. Nah, untuk DAppRadar sendiri di sini dia memiliki 15 blockchain yang dia pantau. Dari artikelnya ya. Saya lihat ada 15 blockchain yang mereka pantau di grafik ini, dan Scale Network berada di posisi keempat. Yang paling menonjol adalah Matic, itu dia urutan ketiga.
Misalkan untuk, Cardano kita ketahui sendiri Cardano lebih lebih, lahirnya lebih dulu daripada Scale Network, tetapi, Scale Network menyalipnya menduduki posisi keempat untuk versi Dapradar ya. Masih ada banyak lagi, ada Optimism, ada Avalanche, ada Phantom, ada Celo, ada Immutable X, dan Algorand. Nah, Algorand sendiri juga mungkin lebih dulu daripada Scale, tetapi dari segi blockchain-nya dia kalah jauh dari Scale Network. Karena untuk jaringan blockchain yang hanya memiliki, satu dan juga terpusat itu sangat-sangat sulit untuk, menampung semua transaksi yang ada di blockchain-nya. Misalkan Matic atau Solana lah, Solana. Solana itu kita ketahui di 2022 atau 2021 itu dalam setahun dia shutdown sebanyak 4 kali dan itu, lantaran, banyaknya transaksi di dalam dan juga, tentu saja bakalan menaikkan, fee transaksi yang berada di jaringan Solana pada saat itu. Dan tentu saja, dari segi blockchain Scale itu sangat-sangat menguntungkan karena, blockchain Scale memiliki banyak, chain dan juga, eee, transaksinya bisa dibilang lagi, emang ₹0 ketika kalau teman-teman melakukan transaksi di dalam. Dan ini saya kutip dari artikelnya ya, biar biar, teman-teman juga, eee, mendapat gambaran mengenai, partner antara Scale Network dan juga Dapradar. Dapradar sekarang terintegrasi dengan Scale, blockchain tercepat di dunia, dan ini sudah diakui oleh beberapa, komunitas kripto yang berada di Jerman atau lebih tepatnya itu, Dortmund, itu mereka sudah teliti tentang kecepatan blockchain dari Scale. Untuk menghadirkan dApp multi-rantai ke platform penemuan dan analitik dApp, kemitraan ini akan memudahkan pengguna untuk menemukan dan menjelajah dApp di beberapa aplikasi chain yang disebut Scale Chain. Kemudian integrasi ini, eee eee, adalah jaringan multi-rantai pertama yang mengintegrasikan app chain ke Dapradar. Jadi Scale Network untuk, skalabilitas dan juga, multi-chain itu atau multi-rantai baru pertama bergabung di Dapradar. Ada banyak ada banyak blockchain juga yang melakukan hal yang sama. Misalkan, eee ZK Rollup, dia juga memiliki skalabilitas dan juga memiliki banyak rantai, tetapi mereka masih masih dari segi user mereka baru mau mulai tumbuh dan, Scale Network lebih dulu, lahir daripada mereka sehingga, yang baru diterima untuk, dari segi multi rantai atau, jaringan aplikasi app chain yang benar-benar, memiliki banyak jaringan blockchain di dalamnya adalah Scale Network. Kemudian arsitektur, dari multi rantai dan terintegrasi dimungkinkan untuk melihat data dari beberapa rantai Scale dan dApp dalam satu dashboard. Misalkan teman-teman ingin melihat ada berapa sih ekosistem yang ada berapa sih project yang berada di blockchain Scale, misalkan. Untuk versi-versinya sendiri ada GameFi, ada DeFi, ada Metaverse, ada NFT, itu semua ditampung oleh Dapradar dan tidak tidak menutup kemungkinan itu juga menjadi daya tarik orang-orang untuk memainkan game tersebut. Ini sangat-sangat menguntungkan juga bagi Scale Network dan juga ekosistemnya yang berada di bawahnya. Kemudian, dari artikel ini, kolaborasi, dengan Scale menandai fase yang menarik untuk Dapradar, kata dari salah satu pendiri CSO Dapradar yaitu Dragos Dunika. Kemudian kemitraan, ini menyoroti dorongan konstan untuk mendukung dan mendorong solusi inovatif dalam sektor blockchain. Integrasi ini merupakan tonggak sejarah membuka jalan bagi integrasi multi-chain di masa depan. Jadi untuk, blockchain yang multi rantai dari,
semuanya dari semua blockchain yang ada, baru Scale Network yang terintegrasi langsung ke Dapradar. Dan kita ketahui untuk sosial media Dapradar memiliki banyak-banyak pengikut. Bahkan mereka punya token sendiri kalau saya tidak salah. Dan mereka memperjualbelikannya di market-market yang lumayan besar. Nah, dengan ini semua semua komunitas atau baik itu yang official maupun lokal juga bakalan terexposure ke Dapradar karena uh, bakalan menarik ke banyak user, kemudian menarik para developer baru, sehingga kita juga sebagai ambasador sangat-sangat senang menyebarkan informasi itu, dan kita tidak kehabisan informasi dan juga tidak kehabisan konten untuk membuat konten-konten tersebut menjadi lebih yang unik lagi. Misalkan untuk konten YouTube dan juga artikel, itu kita tidak bakalan kehabisan dengan banyaknya exposure yang didapatkan oleh Scale terhadap Dapradar ini sangat-sangat menguntungkan. Kemudian di sini dijelaskan lagi, sejak integrasi Scale sudah mengungguli sejumlah blockchain yang lain. Misalkan dengan hanya 6 dari 20 Scale yang diindeks dan CryptoBlade, dApps gaming paling populer di Scala. Jadi memang untuk di beberapa podcast atau di beberapa video YouTube saya sering mengatakan bahwa CryptoBlade ini adalah salah satu dApps yang memiliki sumbangan terbanyak untuk jumlah transaksi di Scale Network. Mungkin 30% atau 40% dari total transaksi 79 juta total transaksi di Scale sekarang, itu mungkin 30%-nya dari CryptoBlade, karena kita ketahui untuk permainan game memiliki banyak transaksi di dalamnya, dan juga itu dimanfaatkan oleh para gamer dari CryptoBlade. Kemudian Jack O'Halloran, co-founder dan juga CEO Scale Lab, dia bercerita, integrasi ini menandai momen penting dalam evolusi landscape blockchain sebagai jaringan multi rantai EVM pertama yang secara mulus menggabungkan beberapa rantai aplikasi ke dalam Dapradar. Dan untuk dari segi IT atau engineering Scale Network, saya tidak ragu lagi karena background dari CTO-nya Scale Network saja itu dia memang berfokus pada computer science dan juga blockchain. Bahkan di sebelum dia mendirikan Scale Network, dia memiliki 2 market tersendiri, market pertukaran kripto. Saya lupa masing-masing nama exchange-nya, tetapi dari biografinya sebelum dia mendirikan Scale, dia sudah berinteraksi atau memang terjun langsung ke cryptocurrency. Kemudian Jack O'Halloran melanjutkan lagi dengan menulis seperti ini. Scale mendorong batas-batas dari apa yang mungkin dalam ekosistem terdesentralisasi. Jadi untuk ekosistem Scale benar-benar terdistribusi dan juga terdesentralisasi dengan sangat-sangat baik dengan adanya Europa Hub, kemudian dengan adanya DEX, kemudian dengan adanya Scale Chain, dan juga pokoknya untuk semua yang dibuild oleh engineering Scale itu bakalan terintegrasi ke dalam satu platform yang namanya itu Europa Hub, dan itu tidak perlu teman-teman ragukan lagi karena sudah di testing di beberapa bulan yang lalu atau di akhir tahun yang lalu. Mungkin Mas Ikal ada pertanyaan mengenai Dapradar. Jadi pembicaraan kita ini biar lebih hidup lagi. Dan waktu saya untuk saat sekarang sudah menit ke berapa, Mas Ikal?
Untuk waktu bicaranya mungkin sudah dia 20 menit ke atas, Mas Fai. Saya mau menanyakan sesuatu, Mas Fai, terkait Dark Radar. Ya, siap. Eh, untuk Dark Radar sendiri ini tujuannya untuk lebih exposure ke game atau ada mungkin exposure ke hal lain atau hanya ke game doang? Untuk Dapra Radar sendiri itu memang dia lebih ke global. Jadi misalkan untuk blockchain dari Polygon, dia bisa memantau semua atau user-user yang menggunakan Dapradar ini bisa memantau semua apa-apa yang sedang lagi hype di ekosistemnya Polygon. Misalkan GameFi, Metaverse, NFT itu bisa dilacak. Dan sama halnya juga Tapi dengan tapi kalau untuk Scale. project skalanya sendiri apa? Ini fokusnya untuk ke game atau ke metaverse atau ke mungkin ke network lain. Ah, kalau 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 untuk project scale-nya sendiri. untuk scale-nya sendiri sebenarnya kita menerima semua project baik itu dari NFT, DeFi, crypto game, kemudian metaverse itu kita kita open untuk semuanya. Tetapi untuk beberapa pengumuman yang belakangan ini, entah itu dari Q1 sampai dengan Q3 saat sekarang itu lebih lebih banyak di crypto game karena crypto game sendiri memiliki banyak masalah di dalam blockchain untuk kita masuk ke dalam misalkan marketplace-nya saja kita mesti apa namanya misalkan untuk menjual satu item kemudian dari item itu kita memperdagangkan lagi itu sudah membutuhkan fee yang lumayan dan juga kecepatan blockchain dari misalkan BNB lah BNB ya kita sudah menghabiskan $1 atau $2 ketika ketika transaksi di marketplace tertentu untuk fokus dari scale itu tidak terpaku di crypto game saja Mas. Jadi kita open open semuanya bahkan bahkan untuk developer sendiri kita membiayai project-nya asalkan project-nya itu launching di blockchain Scale Network. Kurang lebih begitu Mas Ikal. Oke, terima kasih banyak Mas Fai untuk penjelasannya. Sudah dapat dimengerti. Iya gitu Mas Ikal. Mungkin sedikit penjelasan saya dari Dapradar dan juga Scale Oke, Network. untuk Jadi yang paling diuntungkan adalah Scale Network. oh, oke Mas Fai, untuk teman-teman lain jika ada pertanyaan mohon ditanyakan saja. Kalau misalnya belum ada pertanyaan langsung ditutup saja mungkin ya Mas Fai. Karena kita sudah melewati 20 menit, kita open sesi lagi habis setelah ini. Oh ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Terima kasih Mas Faiz untuk materi yang dibawakan. Sampai ketemu ke obrolan-obrolan selanjutnya mengenai Project Scale Network. Oke, Oke. thank you Mas Faiz. Thank you.